Ya, kita hadirkan juga informasi ini mengenai yang tadi sempat Ayah sudah informasikan, ada sindikat pembuatan surat PCR palsu di wilayah Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Jadi memanfaatkan momentum penumpang wajib menyertakan dokumen bebas COVID-19, sindikat pemalsuan hasil swab dan juga PCR ini berhasil diamankan anggota kepolisian Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Para pelaku biasanya menjual hasil surat swab PCR ini 1 juta hingga 1,5 juta rupiah. Nah, ada 15 orang pemirsa tersangka pelaku pemalsuan hasil swab PCR ini yang kemudian telah ditangkap oleh tim Garuda Reskrim Polresta Bandara Suta Tangerang, Banten. Nah, salah satu pelaku yang berinisial DS dan U ini ternyata merupakan otak dari sindikat pemalsuan dan merupakan mantan relawan dari kantor kesehatan pelabuhan Bandara Soekarno-Hatta. Para pelaku telah melancarkan aksi pemalsuan surat hasil swab PCR ini pemirsa sejak bulan Oktober lalu dengan menjual surat hasil swab. Harganya cukup tinggi ya Ratia, dari mulai harga 1 juta rupiah pemirsa hingga 1,5 juta rupiah. Para pelaku ini juga kemudian pemirsa menjalankan aksinya ini dengan cara satu persatu menjaring para calon penumpangnya yang berada di wilayah Bandara Soekarno-Hatta yang kemudian terlihat mengantri begitu ya di fasilitas kesehatan rapid test. Kemudian dirinya menawarkan lah ada hasil rapid test atau swab PCR tanpa perlu mengantri dan juga kemudian tanpa perlu melakukan tes swab PCR. Jadi ini suratnya palsu begitu ya? Iya. Senior manajer Absek mau kan? Hubungan dari Absek. Baik, kita langsung berbincang dengan Kompol Alexander Yuriko, Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat pagi, Pak Kasat. Selamat pagi, Pak Kasat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak, berbicara mengenai hal ini, sebenarnya modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku seperti apa dan sudah berapa lama mereka melakukan aksinya? Ya, jadi perlu saya jelaskan Mbak bahwa yang kami amankan dari tim gabungan Kementerian Perhubungan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh tim dari Satreskrim Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta, para tersangka atau lebih tepatnya alhamdulillah tadi malam kami berhasil mengamankan 1 tersangka lagi, jadi total sudah 16 orang tersangka yang kami amankan ini. Mereka modusnya adalah menawarkan kepada penumpang yang terlihat merasa letih untuk mengantri pelayanan kesehatan untuk rapid antigen, rapid antibody, bahkan swab PCR dengan ditawarkan tidak perlu mengantri lagi, bahkan tidak perlu menjalani proses kesehatan untuk mendapatkan surat kesehatan. Sekali lagi, baik bentuknya adalah rapid antigen, rapid antibody, bahkan swab PCR dengan konsekuensi membayarkan uang dengan rentang 1 juta sampai 1,5 juta rupiah. Yang perlu saya tekankan Mbak bahwa para tersangka ini sekali lagi alhamdulillah 1 orang tersangka berhasil kami amankan lagi. Jadi totalnya 16 orang tersangka ini mereka bertindak bekerja secara sindikat atau sifatnya sindikasi. Dibuktikan dengan apa? Adanya pembagian tugas yang jelas di antara mereka. Adanya pembagian peran yang jelas di antara para tersangka, termasuk pembagian yang jelas terkait dengan berapa untung yang mereka dapatkan terkait dengan peran yang mereka ambil. Iya, mulai dari setiap surat itu berapa keuntungannya Pak? Dari mereka bagi rata, jadi di rentang 1 juta sampai 1,5 juta mereka bagi rata sesuai dengan perannya masing-masing Mbak. Yang menjemput atau yang bertemu dengan penumpang di rentang 100 sampai 200 ribu rupiah, yang menjadi penghubung ke intelektual dader untuk kemudian suratnya diketik, dipalsu, dibuat begitu, itu mendapat keuntungan sampai 100 sampai 150 ribu rupiah. Sedangkan yang membuat, yang mengetik data palsu, surat kesehatan palsu ini yang paling besar keuntungannya 250 sampai 300 ribu rupiah. Sampai dengan keuntungan yang paling kecil yaitu 50 sampai 100 ribu rupiah yang beberapa tersangka ini berperan sebagai pengantar. Pengantar dari yang membuat intellectual dader diserahkan kepada para penumpang. Pak Kasat, perlu saya beritahukan juga Mbak, mohon maaf, bahwa ada beberapa fakta menarik dari berjalannya proses penyidikan yang kami lakukan. Paling tidak ada 2 hal. Yang pertama, sesuai dengan penerapan ketat protokol kesehatan pencegahan COVID-19, para tersangka yang kami lakukan upaya paksa berupa penahanan ini, kami lakukan pemeriksaan secara rapid antigen. Dan ternyata hasilnya tersangka 2 atas nama saudara M yang berperan sebagai calo atau penghubung antara tersangka 1 dan intelektual dader yang membuat surat palsu, kami dapati kemarin terkonfirmasi positif COVID-19. Yang bersangkutan sekarang sudah kami bantarkan, kami rawatkan di Rumah Sakit
Polri tingkat 1. Pak Demikian, Kasat, Mbak. boleh izin, apakah ada barang bukti yang bisa diperlihatkan kepada kami di sini? Yang cukup menarik, barang bukti yang ingin saya munculkan adalah terkait dengan tadi, Mbak. Ini adalah fakta baru kedua yang kami dapatkan. Apa itu Di Pak Kasat? depan Bisa kami dijelaskan, Pak? perlihatkan, ya, ini adalah cap tanggal, cap dokter, dan cap yang merupakan yang harus diterapkan pada surat kesehatan yang menyatakan bahwa sudah tervalidasi oleh kantor kesehatan pelabuhan. Jadi kalau Mbak tadi bilang bahwa ini kasusnya adalah pemalsuan surat kesehatan, bukan itu saja, Mbak. Bahkan proses validasinya pun dipalsukan oleh para tersangka. Suratnya sudah palsu, proses validasinya juga dipalsukan. Jadi kita tidak dapat menyalahkan sepenuhnya kantor kesehatan pelabuhan, personil kantor kesehatan pelabuhan Bandara Soekarno-Hatta, karena faktanya kami dapatkan bahwa bukan hanya surat kesehatan yang dipalsukan, akan tetapi proses validasinya pun dipalsukan. Ini ada tanggal, Kasat, ada cap dokter, cap instansi. betulkah Pak bisa dikonfirmasi bahwa beberapa dari tersangka ini kemudian berprofesi sebelumnya sebagai petugas KKP di pelabuhan dan juga beberapa internal dari pihak bandara? Cukup menarik di sini dapat saya jelaskan ke Mbak, saya jawab pertanyaan Mbak tadi bahwa ke-16 orang tersangka ini semuanya berkecimpung bekerja sehari-harinya berada di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Mulai dari protokol, mulai dari calo tiket, mulai dari security, mulai dari oknum pegawai sebuah maskapai penerbangan, sampai dengan yang Mbak tadi, mohon maaf saya koreksi sedikit, ex-relawan kantor kesehatan pelabuhan. Karena dibutuhkan banyak personil, Kementerian Kesehatan melalui kantor kesehatan pelabuhan di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta merekrut relawan. Relawan inilah yang kemudian dalam tanda kutip sangat mengetahui sistem validasi surat kesehatan yang menjadi syarat untuk penumpang untuk dapat terbang. Mereka mengetahui sistemnya, mereka mengetahui celahnya dan dimanfaatkan dengan baik oleh mereka untuk keuntungan pribadinya. Demikian, Pak. Jadi sanksi pidana yang akan menjerat mereka apa, Pak? Ya, jadi terhadap perbuatan yang para tersangka lakukan melalui cara sindikasi ini, kami sangkakan pasal berlapis. Tujuannya untuk apa? Agar yang mereka lakukan dapat mereka pertanggungjawabkan di muka hukum. Kami kenakan pasal 93 junto pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, di mana setiap orang dilarang menghalangi kegiatan kekarantinaan kesehatan. Kami sambungkan dengan pasal dan atau dengan kata hukum dan atau pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang kekarantinaan kesehatan. Bukan cukup itu saja, kami kenakan juga pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pasal 263 ayat 1 dan 2 terkait dengan penggunaan dan pembuatan surat palsu. Dengan Terakhir, hukuman pidana? kami juga sangkakan pasal 268 terkait penggunaan surat keterangan dokter yang palsu. Demikian, Mbak. Dengan ancaman hukuman sampai dengan 6 tahun. Sampai Baik. dengan 6 tahun. Baik, terima kasih banyak 6 tahun. Pak Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Kompol Alexander Yuriko telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tetap jaga kesehatan Pak, terima kasih banyak.